bagaimana sih caranya menjadi orang tua yang non-anxious presence. Jadi kehadirannya itu nggak keluar gitu cemasnya, worry, stres, dan lain-lain yang bisa mengganggu, mengganggu emosinya anak gitu. Nggak mudah pastinya, perlu latihan biasa lah ya. Tidak ada orang tua yang tidak khawatir sama anaknya, bahkan dimulai sejak mereka tuh lahir, ya nggak sih? Iya. Ketika anak belajar jalan, apa yang orang tua cemaskan? Nanti gimana kalau jatuh? Ketika anak mulai sekolah, ulangan-ulangan, gimana kalau nilai rapotnya jelek gitu kan? Atau udah remaja, nanti gimana dia kenal sama orang-orang baru, nanti salah gaul, gimana nanti dia kuliah gitu kan, nanti jadi apa. Ya, yang jelas setiap mereka cerita tentang apa yang mereka alami tentu tidak selalu yang mengenakan kita. Makan seringnya kan challenge. Nah, ketika masuk tuh ya kita ke mereka, nah mulai tuh kelihatan khawatir kalau mereka menghadapi challenge yang lumayan ya gitu. Mulai deh bereaksi nih amigdalanya kita. Nah, biasanya kalau orang tua sudah terlalu cemas, kemudian tuh menular ke anak, anak berpikirnya, aduh udahlah nanti mah nggak usah cerita lagi kalau mama khawatir kayak gitu. Nah itu, jadi kita jadi gak tahu ya kan, makin gak tahu gimana mereka. Tambah lagi kekhawatiran itu kemudian dipicu juga dengan keterbukaan yang ada di media, berita-berita di TV, ya kan, medsos dan lain-lain, makin menambah rasa anxious gitu yang dirasakan ya. Yang pertama adalah memprioritaskan menikmati waktu bersama anak gitu ya, sebagai top priority parenting kita. Ya, di dalam dunia yang sangat kompetitif dan sibuk, mungkin saja kan kita terlalu sibuk dengan apa yang kita lakukan gitu kan, sehingga anak-anak tuh dapat waktu tanda kutip sisa. Yang kedua adalah berdamai dengan ketakutan kita. Banyak orang tua yang cemas itu menjadi keras sama anaknya sendiri ya, karena merasa perlu nemenin anak sampai mereka bisa lebih baik gitu. Nggak perlu ya, karena di situ menjadi banyak konflik. Makin kita ingin mengubah anak ya, makin mereka tuh resist itu, nggak mau gitu. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan diri untuk punya mindset menerima dan tidak judgmental gitu ya. Menerima ini bukan berarti bahwa harus setuju terus, enggak ya, kadang nggak setuju, tapi kita tuh lebih ke mengakui kenyataannya gitu loh ya, daripada menyangkal atau denial gitu. Kemudian kalau kita punya anak lebih dari satu, maka sediakan waktu untuk mereka, bersama mereka satu persatu. Jadi rasionya itu adalah one on one. Aku udah baca berapa kali ini ya, di beberapa artikel yang berbeda gitu tentang one on one ini. Ya, jadi mereka juga bisa merasakan menjadi nomor satu bagi kita. Yang kelima, kalau kita merasa cemas ya kan, maka work on it, do something about it gitu. Jadi kita bisa mungkin spend time in nature bagi yang suka, atau tidur yang cukup ya kan, atau apapun kegiatan yang bisa bikin kita tenang, calm gitu. Hindari membuat keputusan untuk anak yang based on fear atau berdasar pada ketakutan. Kalau misalnya kita berpikir aku takut nanti terjadi, nah itu ya, kalau nggak dilakuin sekarang nanti gimana, nah itu stop ya, jadi nggak perlu dilanjutkan gitu. Oke, itulah poin-poin yang menjadi summary yang aku highlight ya dari buku The Self-Driven Child bab keempat
ya tentang bagaimana menjadi orang tua yang tidak cemas gitu ketika berhadapan sama anaknya. Nah, karena akan berakibat tidak baik untuk perkembangan psikologis mereka.